Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak yang kami hormati, kita lanjutkan kajian tafsir. Pada saat ini masih membahas tentang sedekah. Namun sebelumnya saya sampaikan sekali lagi tentang ayat 32 surat 35 surat Fatir. Surat Fatir tidak pakai al, surat Fatir. Jadi ada beberapa surat yang tidak pakai al, tidak semuanya pakai al. Di surat Fatir ayat 32, di situ Allah mengelompokkan orang beriman itu ada 3. Ini nek subuh sering dibaca oleh Pak Hasanin. Atau maju sidik, Pak. Jadi sekali lagi surat 35 ayat 32, Allah membagi orang beriman ada 3 kelompok. Yang pertama disebut oleh Allah zalimun li nafsihi atau disingkat zalim gitu. Itu kelompok orang beriman yang terbanyak jumlahnya. Umar menjelaskan, Umar bin Khattab, kelompok itu masuk surga semuanya, kelompok pertama namun mampir dulu ke neraka. Ini yang menjelaskan Umar bin Khattab. Jadi karena belajarnya sama Nabi langsung disampaikan oleh Umar gitu ya. Terus kelompok kedua nama disebut dengan muqtasid. Kalau diterjemah letterlet tengah-tengah. Ini kalau diterjemah itu yaitu orang beriman yang sudah mau belajar agama, terus memahami dan mengamalkan. Itu kata Imam Al-Alusi dalam kitabnya Rohul Ma'ani. Jadi orang Islam yang mau mempelajari agamanya, memahami dan mengamalkan. Nah, penjelasan dalam hadisnya kelompok 2 ini sangat sedikit yang masuk neraka. Masuknya hanya sebentar, jumlahnya sangat sedikit yang masuk neraka. Lah masuk nerakanya itu sebentar, jadi setahun aja ndak ada. Cuman 1 hari di sana kan 1000 tahun di dunia. Ya mungkin berapa minggu gitu. Jadi kelompok yang ketiga namanya sabiqun bil khairat. Sabik itu aja singkatnya. Itu benar-benar orang beriman yang masuknya surga langsung meskipun di dunia punya dosa. Nah, dosanya otomatis terhapus oleh amal baiknya. Nah, penghapus dosa kan diantaranya ini neraka sedekah itu penghapus dosa. Allah tidak melihat jumlah banyak atau sedikit, tapi ketulusannya itu bisa menghapus dosa. Nah nanti orang-orang yang masuk seperti tadi karena kebaikannya langsung masuk surga, itu akan terkejut setelah di akhirat. Ya Allah, saya itu banyak dosa, tapi kenapa masuk surga, terus surganya tidak kelas bawah? Allah menjelaskan karena amal baikmu. Lah ini. Lah amal baik itu banyak ya. Dijelaskan dalam hadis, diantaranya yang lalu sudah saya sampaikan. Punya hobi melunasi utangnya orang lain. Itu ada sahabat seperti itu. Hobinya mencari teman-teman, kenalan ya, saudara, kerabat sing duwe utang. Lah utangnya dilunasi. Padahal sholatnya nilainya 0 menurut hadis itu, nilainya 0, puasanya nilai 0 ya,
Zakatnya ya kalau zakat sudah sudah dilaksanakan berarti sudah menggugurkan kewajiban. Pokoknya amal ibadahnya nadinel itu nol kecuali yang tadi, hobinya ngelunasi utang orang lain. Jadi sholatnya khusyuk ya ndak. Ini contoh kebaikannya gitu. Ini dijelaskan dalam hadis. Ada yang hobinya sedekah. Nah ini hobinya sedekah, punya ndak punya pokoknya sedekah. Nah ini umpamanya punya harta hanya pas untuk makan sehari dengan keluarganya, itu aja dikurangi untuk sedekah karena mampunya sedikit ya sedikit. Dan ini kaitannya dengan sedekah surat Fatir ayat 32, nomor suratnya 35. Nanti panjenengan baca ya. Itu kalau dikaji satu kali pertemuan satu ayat tidak selesai. Jadi banyak tafsirnya banyak. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, kita dalam belajar agama jangan sampai males apalagi bosen gitu. Jangan sampai, karena kita melihat sholatnya aja belum khusyuk. Kita karena sholat kan tidak khusyuk. Nah, terus tambah macam-macam kejadian. Nah ini adanya COVID ini macam-macam ini melaksanakan sholat ya. Sopnya aja sudah diobrak-abrik dengan aturan ya. Monggo itulah tinggal itu qadarullah itu aja kita jalani itu ya, semacam itu. Memang beginilah keadaan umat Islam. Rasul mengingatkan umat Islam diterjemah ya. Umat Islam di mata non-Islam itu bagaikan non-Islam itu anjing, umat Islam itu makanan lezat untuk anjing. Padahal anjingnya tidak hanya satu. Kira-kira nasib makanan gimana? Dicokot, dinggo rebutan. Ngoten niku. Ini umat Islam sekarang. Jadi dicokoti, dinggo rebutan berarti kan tersiksa banget itu. Lah sekarang ini umat Islam. Ya. Jadi kita harus kembali ke tadi, tinggal pilih kelompok mana. Kelompok pertama zalimun li nafsihi, ngajine males. Nek ngaji tidak diniati lillahi ta'ala. Semacam itu. Sudah males, nek ngaji tidak diniati lillahi ta'ala. Jadi nek saya dulu ngaji itu wis dengan siapa saya sudah tahu atau belum, rumusnya hanya gitu. Kalau belum tahu ya sudah ngaji aja sama beliau. Bahkan saya pernah ngaji pertama itu ikut LDII itu, karena saya tidak tahu kok ada sergap ngaji, saya ngikut gitu aja. Jadi yang dikaji waktu itu hadis Abu Dawud. Terus yang kedua seminggu 2 kali. Yang kedua hadis Bukhari. Jadi baca kitab hadisnya Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud. Jadi namanya beda nggih, nek Bukhari namanya Sahih, kalau Abu Dawud namanya Sunan. Sunan Abu Dawud. Jadi Sunan itu penyusunnya ada 4. Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Jadi ada 4. Itu kitabnya namanya Sunan. Nanti nek Ahmad namanya Sahih Ahmad. Nah gitu. Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Muslim. Harus lengkap, jangan hadisnya sahih loh, titik. Jangan dititik ya. Hadisnya sahih siapa? Karena nanti nek ditunjukkan siapanya itu memberi informasi kualitasnya atau levelnya. Jadi nek sahih Bukhari levelnya paling tinggi. Di bawahnya persis sahih Muslim. Kalau sahih Ahmad berarti di bawahnya lagi. Terus ada lagi Sahih Ibnu Huzaimah, di bawahnya lagi. Gitu. Jadi kita harus lebih selektif ya nanti. Ini hadisnya sahih siapa? Nah, harus begitu. Dan nanti setelah levelnya diketahui, maka ini harus dilaksanakan atau tidak.
hadis itu menentukan. Kalau Bukhari jelas dilaksanakan, Muslim jelas. Kalau Ahmad belum tentu, bisa iya bisa tidak. Ibnu Khuzaimah juga begitu. Nah, ini itu untuk mengetahui hadis nih. Jadi kalau belajar hadis memang ya harus semuanya, tidak hanya matanya saja gitu. Tapi kalau tidak bisa ya matanya saja, tidak apa-apa, sudah baik gitu. Itu tadi yang bisa untuk kami sampaikan untuk muqaddimah surat Fatir, surat 35 ayat 32. Ada 3 kelompok orang beriman, kita tidak boleh memaksakan kehendak kamu harus ikut ini, tidak. Karena dakwah itu kata Allah, alaikal bala wa alainal hisab. Jadi Nabi ketika dakwah di Mekah kan ini sing ngikuti sangat sedikit, sing nentang banyak. Awal-awalnya begitu dakwah Nabi itu, sing mengikuti sedikit, yang menentang banyak, atau bisa dibilang tidak sukses di Mekah awal-awalnya. Jadi awal-awalnya tidak sukses. Terus ada metode dakwah, Nabi disuruh hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah sukses, begitu sukses terus disebarluaskan sampai ya ke Jazirah Arab. Jadi awalnya Mekah sudah bebas dari kemusyrikan, ya sukses. Jadi suksesnya setelah Madinah ya Mekah itu. Dakwahnya pertama di Mekah, pertama tidak sukses, terus hijrah ke Madinah sukses, terus ke Mekah sukses, terus kemana-mana. Nah, semacam itu. Lah Nabi perjuangannya luar biasa, termasuk sahabatnya. Dakwah itu ngaji gini yang datang hanya 1, semacam itu, hanya 1, tapi terus tetap gitu. Memang seperti itulah, gitu ya. Jadi ngaji itu tidak banyak, kajian ya. Nek pengajian itu agak banyak yang rawuh. Sejak dulu saya tuh ngaji sama kiai 15 tahun, pesertanya hanya paling banyak 6, itu paling banyak. Ya kadang 4, itu yang rajin 4 itu. Nanti kadang 6, kadang lebih 10 begitu kadang. Tapi terus sekali datang mental, tidak mau. Ya karena ngajinya tidak seperti ini bidang ya. Ngajinya tulisannya Arab semuanya. Jadi nek ngaji nek jenengan Arab semua itu gimana kira-kira? Rodok malas. Nah ini semacam itu. Nah ini sebagai muqaddimah, ada yang ditambahkan sebelum dimulai materinya? Jadi sedekah pelakunya bisa terhindar dari siksa neraka. Sedekah jangan mikir harus banyak, ya. Semampunya, saikhlase nih cara Jawi. Ikhlasku semene, yang penting ajek. Jadi yang penting ajek. Lah yang paling baik sedekah itu disembunyikan. Itu yang paling baik. Tidak disembunyikan baik, ning sembunyi-sembunyi paling baik. Jadi tidak ada yang buruk ya. Jadi baik dan paling baik. Kadang kan orang mau nyemplungin kotak nek Jumatan ini mubeng itu loh, itu kadang malu. Ada yang malu loh Pak, karena apa? Dilihat sampingnya. Nah, ini dilihat samping. Padahal itu juga baik. Ya itu juga tidak apa-apa, karena sembunyi-sembunyi lebih baik. Nah, ini. Jadi kadang malu, kadang ya harian ini langsung nyemplungi kotak gitu aja, tidak dilihat ya. Itu silahkan, nanti silahkan pilih, kedua-duanya baik gitu. Ya. Contohnya yang lalu, fattakun naro walau bisikil tamroh. Tamroh itu korma ya. Korma itu bahasa Arabnya banyak ya. Ada tamroh, ada rutop, ada nakhal pakai kho ya. Dan lain-lain ya. Jadi di sini tamrohnya ada kurmun. Nek kurmun itu bahasa Arabnya kurmun, bukan kurma ya. Itu mungkin asal usulnya bahasa kita kok
namanya kurma itu mungkin dari kata bahasa Arab kurmun. Kurmun itu artinya anggur kering, anggur yang sudah dikeringkan. Itu namanya kurmun bahasa Arabnya. Nah, di sini tamroh menjadi kurma. Ya, mungkin warnanya seperti kurma kali ya. Saya tidak tahu itu. Contohnya ada sahabat mendatangi Nabi dalam keadaan lapar ke sahabatnya, terus diberi satu kurma. Ini namanya asbabul wurud. Kalau ayat namanya asbabul nuzul. Nah, munculnya hadis ini, ada sahabat yang sangat lapar dan tidak punya makan, bahan makan pun tidak ada, karena zaman Nabi kan masih mahal makan ya. Makanan itu mahal, air mahal, sulit lah gitu. Terus dikasih satu kurma, satu biji. Di tengah jalan ketemu sahabat lain sama-sama kelaparan, satu biji dibagi dua. Nah ini itu berat banget loh Bapak-bapak. Nek jenengan kira-kira bisa itu bawa nasi satu bungkus, lapar banget, nek dimakan ndak kenyang, ketemu temennya yang lapar banget, kira-kira berbagi ndak? Dideleke nggih. Itu berat banget ini. Kelihatannya ceritanya ringan gitu, tapi nek dijalankan berat banget. Sampai kita ridho membagi, dibagi, itulah tiket untuk masuk surga. Nah ini tiket masuk surga Bapak-bapak. Jadi kita jangan sampai merasa owel nek Jawa. Owel bahasa Indonesia apa Pak? Owel. Iman-iman Jawa. Ya, owel untuk mengeluarkan hanya sedikit untuk saudaranya. Nah ini jangan sampai gitu neng atine jagrek lah gitu. Jangan sampai. Meskipun kita ya kesulitan, karena surga akan merindukan kita Bapak. Nah ini, jadi cari surga ya rekoso pancen. Jadi ini sulit banget. Lah saya juga sulit, jangan gitu. Mumpung sulit masih lilo legowo ngasih orang lain biar tidak kesulitan. Nah ini, itu yang dirindukan oleh surga. Berat gitu niku. Diucapkan ringan, tapi nek dilakoni abot. Nah ini diantaranya dalilnya begitu. Berikutnya, amalan lain selain sedekah maksud saya yang dilakukan dengan baik dan benar. Jadi agama itu ukurannya baik dan benar, itu amal soleh namanya. Jadi tidak hanya benar aja, tidak hanya baik saja. Jadi baik dan benar, maksudnya benar itu sesuai dalilnya. Meskipun baik, kalau tidak sesuai dengan dalil, ya tidak amal soleh namanya. Jadi baik dan benar. Jadi benar tur bener. Nah, itu. Akan terhindar dari siksa neraka apa saja selain sedekah, yaitu beriman kepada Allah dan menjaganya. Iman kalau tidak dijaga nanti tergoda Bapak. Dan kejadian itu banyak sekali. Yang paling ringan yang lalu pernah saya sampaikan, naik kendaraan lewat jembatan, tempatnya sepi, tidak ada siapa-siapa, ngebel jembatan. Nah ini, itu mesti ada keyakinan. Itu yang mengganggu iman. Ngebel jembatan. Nah ini, itu yang mengganggu iman. Dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Saya kemarin melihat di mana, di Gendingan Ngawi. Jadi ada bis baru datang, terus disiram air kembang. Itu termasuk yang mengganggu iman gitu. Jadi bisnya baru, ya baru aja itu disiram air kembang. Nah terus apa? Ngomong weratus ya. Nah ini, keyakinan seperti itu harus dihindarkan, dan itu banyak sekali. Maka kita ngaji terus agar yang semacam itu nanti lama-lama semakin hilang, karena kita tahu dalilnya. Kan Allah mengingatkan dalam surat 17 ayat 36, wala takfu ma laisa laka bi ilm, itu kamu jangan mengamalkan sesuatu kalau tidak tahu ilmunya. Jadi mengamalkan sambil belajar. Begitu tidak ada dalilnya, ya berhenti. Kemarin saya ditanya di masjid mana itu, Nurul Jadid atau apa ya, saya lupa ya.
puasa ruwah itu ada ndak? Nah, gitu. Karena ada anjurannya. Puasa ruwah tidak ada nih. Yang ada Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan ruwah atau Sya'ban. Banyak loh, banyak itu berarti lebih dari 15 hari. Rawahu Muslim itu hadisnya. Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini sudah bulan Sya'ban nggih? Tanggal pinten nih? 1. Kalau tidak salah. Di bulan Sya'ban. Jadi jenengan puasa terus tiap hari boleh, puasa Daud boleh. Tapi tidak boleh nyambung dengan Ramadan. Jadi begitu mau Ramadan selesai, jadi Nabi kurang 2 hari. Kalau kita kurangnya lebih ya enggak apa-apa. Jadi diperbanyak ya, mulai besok puasa misalkan itu. Jadi ya nekat, kalau enggak nekat nanti masuk golongan yang pertama tadi, dzalimun li nafsi. Jadi nyemplung neraka sik. Tapi tidak selamanya gini, orang beriman tidak selamanya. Jadi karena di situ Allah sudah menentukan ada orang beriman yang nanti mampir ke neraka dulu karena masih ada imannya, terus diambil dimasukkan ke surga. Itu dalam hadis Bukhari seperti itu. Dan kita harus yakin pada hadis Bukhari bahwa jangan sampai itu kan hadis bukan Quran, jangan gitu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan ada sekitar 24 ayat itu yang intinya menganjurkan harus yakin kepada hadis yang sahih, benar-benar sahih. Kalau sudah Bukhari itu sudah tidak ada yang menentang. Kalau tahu hadis loh, kalau masih ada yang menentang berarti belum tahu hadis, semacam itu. Yang itu cara menjaga iman semacam itu, terus begitu. Jadi belajarnya terus biar tahu dalil, pengamalannya terus begitu, istiqomah. Menjaga dan melaksanakan sholat wajib. Kan sholat wajib itu dalam Al-Quran bunyi perintahnya, bunyi kata kerjanya atau perintahnya itu kan pertama yuqimunas sholat. Terus dalam ayat yang lain yuhafidun. Ya, yuhafidun artinya menjaga, itu untuk sholat. Maka kita sholat itu yuqimun, pelaksanaan sholat harus baik, harus jamaah. Yang baik jamaah memang, yang paling baik itu jamaah, jangan sampai tidak. Terus khusyuk semacam itu. Untuk kaum bapak jamaahnya di masjid itu yang paling baik. Untuk kaum ibu di rumah, di masjid juga baik. Bahkan Nabi itu pernah mengingatkan Umar, jangan kamu larang ibu-ibu, wanita, ibu-ibu nanti yang remaja tidak ikut. Wanita pergi ke masjid, itu Umar pernah diingatkan Nabi. Karena di rumah tidak bisa belajar nanti, di masjid bisa belajar, ya, semacam itu. Jadi meskipun di masjid tetap baik, tapi nek ditanya yang paling baik di mana? Di rumah untuk wanita, tapi jamaah. Jadi yang paling baik memang jamaah. Itu cara menjaganya begitu. Cara melaksanakannya. Lah cara menjaganya gimana? Cara menjaganya itu kita sholat, di luar sholat juga mencerminkan orang sholat. Umpama saya ngimami salah, jenengan ingatkan, kira-kira saya marah enggak? Enggak kan? Imam kok marah, sholatnya batal. Ya gitu, enggak marah. Ketika di luar, kita kalau diingatkan, yang mengingatkan di bawah kita umpamanya statusnya, ya jangan marah. Nabi mengingatkan, ungdur makol walatang durman kol. Kamu perhatikan kata-katanya, jangan orangnya. Meskipun lebih rendah, kata-katanya benar, ya sudah kita taat. Bukan berarti taat kepada orangnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nilainya bagaimana? Seperti itu. Itu cara menjaga sholat, cara melaksanakan sholat tadi. Contoh
contohnya tadi. Terus cara menjaga sholat semacam itu, harus sabar. Yuhafidun itu sabar, karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini ya harus sabar. Orang yang sholat cara menjaganya sabar, diingatkan ojo nesu, itu tidak sabar kan gitu ya. Itu yuhafidun artinya ya. Terus selain itu yuhafidun, jangan bicara yang tidak benar atau tidak baik, atau nek coro Jawi trocoh pirsa. Trocoh ngendikane bukan trocoh gendeng lho. Gitu ngendikane trocoh berarti sing jorok-jorok sing ndak bener-bener gitu ya. Semacam itu. Itu cara menjaga sholat. Nanti kalau umpamanya tidak disapa oleh orang lain, ya sudahlah, ini sunat qadarullah gitu aja. Jangan wah saya kira gelem menyapa aku mangkel awas somben tak balas, jangan ya. Harus direm. Caranya apa? Istighfar. Kok tidak disapa rodok mangkel, astagfirullah saya kok batin begitu langsung istighfarnya boleh sekali boleh lebih, biar nanti terdidik hatinya. Kalau enggak nanti dididik oleh setan, dendam begitu. Setan itu terus ngujuk-ngujuki. Itu dalam surat 22 ayat 52. Kalau punya niat baik aja dibelokkan oleh setan, apalagi niatnya sudah buruk, tambah belok. Nah, ini. Jadi kita terus mulut itu selalu mengucapkan yang intinya mendekat kepada Allah. Di antaranya istighfar tadi. Itu cara menjaga sholat. Maka sholat pakai wa yuqimunas sholah. Terus ada yang lain yuhafidun wa ala sholatihim yuhafidun. Nah itu menjaga. Jadi melaksanakan dan menjaganya. Yang ketiga, memohon agar terhindar dari siksa neraka. Jadi nek kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan hanya seremonial, jangan hanya rutinitas wis apal, tapi dimatke Bapak nggih, dimatke. Nek perlu hafal artinya. Jadi begitu mulut mengucapkan, pikiran menerjemah. Jadi nek nyuwun pada Allah itu ya tenanan gitu loh. Jadi jangan sampai hanya rutinitas. Kadang di doa barengi mengo kanan kiri tergarap lah mengonya. Kalau ada sebab ya itu masih dalam kategori boleh ya. Tapi nek berkali-kali lah ini kan tidak ada sebab. Jadi itu berdoa yang serius, yang betul-betul minta kepada Allah. Jangan sampai hanya rutinitas, mergo hafal pokoknya gini, pokoknya maca doa. Nah, ini kan. Padahal Nabi kan doanya beda-beda ya. Ada sore, ada pagi, ada bar subuh. Paginya beda lagi nanti. Antara pagi habis subuh, antara habis subuh dan pagi setelah subuh. Setelah subuhnya agak lama maksud saya agak lama. Itu kan beda-beda doanya. Lah kita ikuti. Nanti doa sore begini. Lah nek doanya satu terus kapan saja ya boleh, enggak apa-apa. Tapi nek beda-beda ada ajarannya. Nah gitu. Apalagi Bapak Ibu mau waktu berdoa ini di tengah malam atau sepertiga akhir malam. Ini benar-benar Allah akan mendengarkan, maksudnya mengabulkan. Cuman kita jangan takjil namanya, tergesa-gesa. Rumangsaku lindungo ya wis suwe kok urung dikabulke. Itu nek batin saja sudah ndak boleh dalam doa nih. Itu namanya takjil. Gek ndang dikabulke ya Allah kan gitu. Itu haknya Allah sendiri, tapi mesti dikabulkan. Entah kapan begitu. Maka kita harus dalam memohon ya tenanan, kalau perlu nangis. Ngampun bandar-bandar nggak Pak ya? Ngampun bandar-bandar. Yang keempat, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, baik kecil maupun yang besar.
Tapi kalau kecil ini sulit dihindari memang ya. Jadi sambil belajar yang kecil-kecil, yang syirik kecil itu akan terhindar nanti dengan otomatis ya. Macam-macam syirik kecil itu banyak sekali ya. Jadi riya, pamer itu termasuk syirik kecil. Pamer itu kata-kata riya ya. Riya itu kata-kata dan perbuatan bareng, itu namanya pamer atau riya. Pamernya kata-kata dan perbuatan. Kalau hanya kata-kata namanya sum'ah. Kalau di batin namanya ujub, hanya batin. Kita rajin nang masjid cik sregep aku, kayak gitu. Ini batin, itu ujub namanya. Dosanya sama. Dosanya sama. Hanya ini mengurangi pahala, hanya gitu. Tapi nek berkali-kali kan kurangnya banyak. Berikutnya melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat ya, duhur, baik sebelum maupun sesudah bagi yang mau ya. Ini dijamin nanti kalau ini terus rajin terus, artinya ada yang keliru ya, ini 2, ini 4 sebetulnya, artinya 4, di sini arba ya, jadi 4 sebelum dan sesudah. Ini rutin, tidak aku wis melaksanakan, tidak begitu, rutin. Bahkan ada sahabat itu rutin melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu, Labi langsung kamu nanti masuk surga, seperti itu. Terus disampaikan ke sahabat lain, si A itu dijamin oleh Nabi masuk surga gara-gara 2 rakaat setelah wudhu dilaksanakan rutin. Ada yang gitu, ada yang hati lain rutin 2 rakaat sholat sunnah fajar, jadi sebelum subuh nih, setelah azan subuh, sebelum qomat, itu sholat sunnah fajar. Nah, dalam fikih sholat fajar itu tidak hanya subuh, nek disebut sholat fajar gitu aja, bisa sholat tahajud, namanya juga sholat fajar, bisa sholat subuh, bisa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu namanya juga sholat fajar. Maka harus diperjelas, sholat sunat fajar setelah azan subuh. Nah itu beda itu ya. Itu pahalanya luar biasa ya, seisi dunia. Dan yang ini 4 rakaat baik sesudah maupun sebelum, tapi terus istiqomah ya. Nah, ini berarti menunjukkan sahabat ini jamaah terus waktu itu, jamaah terus. Tidak mungkin tidak jamaah karena di sini sebelum dan sudah itu. Jadi azan ya tetap dijaga untuk supaya tidak ketinggalan. Berjuang di jalan Allah ini jangan dimaknai hanya perang ya, perang itu paling tinggi gitu aja. Termasuk panjenengan ngaji ini kan perjuangan, dimana yang lain kan tidak mau, males. Kita menyisihkan waktu untuk ngaji, dan ini jumlahnya sedikit Bapak. Dibanding umat Islam yang jumlahnya banyak, itu yang mau ngaji, kajian itu hanya sedikit sejak dulu. Jadi saya tanya kiai saya itu nek ngaji anggotanya pinten, mung telu. Kiai itu kelasnya sudah kiai, ngaji sama kiai di atasnya hanya 3-4 kiainya. Pinten tahun kiai? Yo selawase. Jawab semacam itu. Jadi kajian nek hanya yang butuh sedikit, yaitu karena pilihannya tadi kembali kepada surat Fatir ayat 32. Jadi ngaji termasuk berjuang ini ya. Menangis karena benar-benar takut kepada Allah. Fa'ama man khafa maqama. Nah di situ orang yang takut terhadap makom itu kedudukan. Allah mampu melaksanakan apa saja saat itu makom namanya. Kita
punya kenikmatan banyak yang lalu pernah saya ceritakan, punya kenikmatan banyak, bisa merasakan makanan yang lezat, bisa melihat dan seterusnya, bisa mendengar dan seterusnya. Itu kalau oleh Allah dicabut salah satu, kira-kira kita bingung enggak? Dan untuk mencabut itu Allah tidak sulit, tidak ada yang sulit bagi Allah ya. Jadi teman saya itu yang lalu pernah saya ceritakan mau makan sate buntel sudah diladeni, mau makan ilate perot tidak bisa jadi makan. Nah ini itu contoh dicabut oleh Allah ya, terus bingung kira-kira kelamat buatin. Itu contoh gitu. Kemarin lama itu kepala sekolah saya ya, itu sregep olahraga tenis. Wah ini tenisnya rajin banget, pagi dan sore, seminggu 4 kali. Mikirnya saya wah ini sehat tenanan gitu ya. Jadi begitu set kedua, ini yang terakhir, tenis yang terakhir, begitu set kedua mau nampani bola dari temannya, ngeblak langsung meninggal. Padahal sehat tuh sehat banget. Nah itu contoh dicabut tadi. Jadi Allah untuk menyabut kenikmatan yang kita terima itu benar-benar sangat mudah. Maka kita harus takut. Wa amaman khofa maqama rabbihi. Nah, contoh takutnya dengan apa? Wa nahan nafsa anil hawa, nahan hawa nafsu dari keinginan anil hawa. Ingin ini makan enak-enak, ditahan dengan puasa sunnah. Harus begitu Bapak, ditahan dengan puasa sunnah. Mumpung ini bulan ruwa, kita coba memperbanyak puasa ini untuk menahan tadi hawa. Wa nahan nafsa anil hawa. Nah, orang yang menahan nafsu dari keinginan itulah bukti bahwa dia khofa maqama rabbi, takut kepada makom Allah. Makam benten lu antara makom dan makam beda. Makom Ibrahim, makom artinya tempat berdirinya Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Tapi kalau makam bahasa Indonesia kuburan. Karena saya pernah takziah, yang nyambut itu tidak mengatakan makam tapi makom. Ya, koyok sok tahu bahasa Arab gitu. Makom, nanti kita menuju makom berkali-kali lagi. Wah, ini kok jadi kisruh nanti bahasanya. Lah kita jangan memberi contoh kisruh tentang bahasa Bapak. Jadi yang tepat, kalau tidak tahu ya sudah, tidak usah ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan itu nek ibadah itulah senjatanya setan untuk menyesatkan orang beriman. Senjatanya apa? Taklid. Tuh. Jadi taklid itu bentuk usaha setan untuk menyesatkan umat orang beriman, umat mukmin. Wes kowe melu-melu wae semacam itu. Padahal Allah mengingatkan ayat 36 surat 17. Jangan ikut-ikutan, tapi belajarlah. Sekarang ikut, tapi di samping bersama ikut terus belajar biar nanti tidak taklid terus. Nek taklid terus nanti diperalat oleh setan untuk sesat. Itu janji setan bahwa apa? Dengan apa? Dengan taklid. Nah gitu. Kamu menyesatkan dengan apa wahai iblis? Dengan taklid. Yang dimaksud nek bahasa Indonesia taklid buta ya. Pokoknya melu. Ikut gitu aja. Nah, kita harus belajar supaya tidak terjerat oleh taklid tadi. Nah, ini. Jadi itu tidak diperkenankan. Sudah ada ya? Nah, ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau makam yang seperti yang oh.
yang sudah ma'rifatullah. Alhamdulillah kalau ngingatan. Di makon itu level, Pak. Atau ya kedudukan lah gitu. Level atau kedudukan. Nggih. Monggo. Oh, sudah. Oh ya. Ya. Sekarang tasawuf itu masalahnya banyak, Bang. Jadi yang saya aturkan yang lurus saja. Contohnya Robi'ah Al-Adawiyah. Seorang putri cantik, putri jalanan. Apa jenenge? Uraan lah gitu ya. Uraan atau zaman modern maupun gitu. Itu awalnya dari situ. Terus ketemu, singkat cerita, ketemu ulama. Wah, itu sebelum ketemu ulama dilamar oleh pejabat-pejabat tinggi, belum diterima. Seneng nih belum diterima. Begitu ketemu ulama, semuanya ditolak. Karena itu hanya hiasan dunia, menurut kiainya begitu. Ini tasawuf itu nih, tasawuf. Kemudian setelah itu beliau jadi ulama. Dan tinggal, itu anaknya orang berkecukupan, dan tinggal di rumah yang sangat-sangat sederhana, tetapi namanya terkenal kemana-mana karena ilmu dan amalnya. Ini contoh yang bukan ulama nih, jadi biasa, ulama biasalah. Itu Robi'ah Al-Adawiyah. Kalau tasawuf itu sesuai dengan Quran hadis, itulah yang benar. Tapi kalau sudah menyimpang dari Quran hadis, menurut saya itulah yang sesat. Ngaten nggih? Nabi sudah menjelaskan, hadisnya Bukhari panjang 1 halaman lebih ya. Nanti akhir zaman ada ulama pengikutnya banyak, zikir terus, jamaahnya banyak. Kamu mesti tertarik, ning jangan ikut. Nah ini, kamu mesti tertarik, ning jangan ikut. Itulah zikir yang sesat. Sekarang ada enggak? Menurut panjenengan? Karena tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Kata-katanya benar. Contoh ini, la ilaha illallah, benar enggak? Benar. Ning diucapkan di 7 dari kematian seseorang. Jadi enggak benar. Kan gitu. Mosok tahlil enggak boleh? Boleh, siapa yang larang? Tapi kalau nek dipaske itu tidak nih. Terus tadi yang disesatkan oleh Nabi, ulama itu menempati makom yang pertama, sementara yang kedua murid yang paling dekat dengan ulama. Yang jamaah biasa berarti belum punya makom. Nah, aliran semacam itu maka disesatkan oleh Nabi. Nah, Nabi mengingatkan, sudah sering saya sampaikan, saya terjemah aja. Orang yang ceramah, saya misalkan bapak-bapak nih, tidak lebih baik dibanding panjenengan. Itu Nabi yang mengatakan. Ning saya terjemah, tidak lebih baik dari panjenengan. Yang tahu baik dan tidaknya hanya Allah. Nah, kalau saya merasa lebih baik, kira-kira gimana? Itu yang dimaksud ulama sesat oleh Nabi tadi. Gitu. Ngaten nggih? Nggih. Sampun? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.